Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukunna santri dan santriwati yang kakak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tidak dengan Kak Nabila? Kali ini Kak Nabila akan menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama beliau sebuah surat khusus dalam Al-Qur'an. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidah Maryam yang menjaga kehormatan, kesucian dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata kepadamu, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan juga melebihkanmu dari seluruh wanita di seluruh alam. Masya Allah, tabarakallah, bukan? Sampai Allah sendiri yang memilih beliau menjadi seorang wanita yang suci pada zamannya. Nah, kita bisa belajar beberapa poin penting dari beliau. Yang pertama, Sayyidah Maryam sangat menjaga kehormatan beliau. Apa sih menjaga kehormatan itu? Menjaga kehormatan itu berarti menjaga diri kita dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menjaga sikap kita menjaga cara berpakaian kita menjaga pertemanan kita menjaga hati dan juga lisan kita. Yang terpenting, kita melakukan semua itu bukan karena ingin dilihat oleh orang, tapi karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahm ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha, yang artinya, dan Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya. Sayyidah Maryam sama seperti kita, beliau juga hidup di kalangan masyarakat. Namun, beliau tidak pernah sekalipun melakukan suatu keburukan yang pernah dilakukan oleh masyarakat di situ. Beliau lebih memilih untuk berdiam diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita ingin menjadi laki-laki dan perempuan yang hebat, bukan karena dilihat oleh manusia, tapi juga karena penglihatan Allah dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Sayyidah Maryam sangat menjaga kesucian beliau. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan musibah pada beliau, yaitu berupa beliau mengandung Nabi Isa tanpa seorang suami. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang perempuan mengandung tanpa seorang suami. Namun, beliau tidak pernah marah. Beliau juga tidak pernah protes maupun menolak bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar, yang artinya, Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak sedangkan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhku. Ini bukan sebuah bentuk penolakan, tapi ini adalah bentuk keheranan yang manusiawi. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu adalah ketetapannya, Maryam menerima dengan keimanan yang penuh di hatinya. Jadi, kesucian itu tidak datang dari fisik, namun bagaimana hati kita menerima segala ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita. Yang ketiga, Sayyidah Maryam taat tanpa banyak alasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in, yang artinya, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang hidup. Lihat, Sayyidah Maryam dikenal sangat ahli ibadah. Bahkan, sejak beliau kecil, beliau tumbuh berkembang di daerah dan juga di lingkungan yang menjaga keimanan. Bahkan ketika ibunya hamil, beliau sudah diniatkan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, khairun nisa'iha Maryam bintu Imran, yang artinya sebaik-baik wanita pada masanya adalah Maryam putri Imran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah, bukan? Sayyidah Maryam bukanlah wanita yang biasa, namun sangat luar biasa. Dan beliau adalah wanita yang terbaik pada zamannya. Jadi, di zaman sekarang, menjaga kehormatan itu pasti terasa lebih berat. Karena adanya media sosial, adanya pergaulan bebas, sehingga gaya hidup semuanya menentang aktivitas kita. Namun kita bisa mencontoh dari Sayyidah Maryam bahwa menjadi hebat, menjadi mulia itu bukan karena perhatian dari orang lain, namun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang wanita dan laki-laki yang hebat dan mulia, lakukan segala hal itu dengan niat dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain. Semoga kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga kehormatan kita dan kesucian kita, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, sedikit yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, tolong dimaafin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.